Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai kerajinan bahan serat. Untuk materi ini yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai produk kerajinan bahan serat. Pada materi sebelumnya itu ada dua kerajinan bahan serat ya yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu serat dari hewan dan yang kedua serat dari tumbuhan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu produk kerajinan dari serat tumbuhan dan produk kerajinan dari serat hewan. Oke, baik, yang pertama yaitu produk kerajinan serat tumbuhan. Oke. Ini bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai bahan produk untuk serat tumbuhan. Yang pertama itu ada serat pelepah pisang. Nah, pelepah pisang ini, oke, yang ini ya, yang dimaksud pelepah pisang. Ingat, bukan daunnya ya, bukan daunnya tapi pelepahnya. Nah, pelepah pisang ini dikeringkan. Nah, hasil pengeringannya ini nanti yang diolah menjadi sebuah produk. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang kedua, serat dari daun pandan. Daun pandan diambil, kemudian daunnya ini nanti dikeringkan juga di bawah sinar matahari. Hasil pengeringannya juga nanti yang diolah menjadi produk kerajinan. Kemudian serat eceng gondok. Eceng gondok ini biasa ditemukan di daerah sungai. Biasanya sungai yang tercemar itu keberadaan eceng gondok ini akan sangat banyak ya, karena ini eceng gondok ini mengambil nutrisi dari sungai yang tercemar. Oke. Ini eceng gondok ini diambil kemudian dikeringkan. Nah, sebelum diolah menjadi kerajinan. Adapun alat-alat yang biasa digunakan untuk pengolahan kerajinan bahan serat tumbuhan, yang pertama ada gunting. Nah, gunting, cutter, pisau ini digunakan untuk biasanya untuk memotong ya. Kemudian lem ini biasanya digunakan untuk menempel. Jarum jahit digunakan untuk menjahit ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian kita lihat ada beberapa produk dari kerajinan kerajinan serat tumbuhan. Yang pertama ini talenan, ini terbuat dari pelepah pisang. Kemudian ini ada wadah. Ini biasa digunakan sebagai wadah makanan ya. Ini terbuat dari eceng gondok. Biasa juga terbuat dari daun lontar. Kemudian ini ada tas juga dari daun pandan. Ini ada tas terbuat dari rumput lingi. Ada juga tas terbuat dari rumput ketak. Ini semua produk kerajinan dari serat tumbuhan. Nah, ada juga seperti tikar. Nah, tikar itu biasa terbuat dari daun lontar ya. Ini banyak sekali. Ini biasanya produk-produk ini dijadikan sebagai kerajinan tradisional ya. Oke, biasanya ini cara pembuatannya itu biasanya menggunakan teknik anyam. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian produk kerajinan serat hewan. Nah, ini ada bahan yang biasa digunakan membuat produk kerajinan dari serat hewan. Yang pertama itu ada serat wol dari bulu domba. Jadi domba itu biasanya dicukur ya, diambil bulunya, kemudian dibersihkan, nanti diolah menjadi kerajinan. Yang kedua, serat sutra dari kepompong ulat sutra. Nah, ini ulat sutra ini dibiarkan tumbuh hingga menjadi kepompong. Nah, hasil kepompongnya nanti ini yang diambil, kemudian diolah menjadi kain ataupun produk ya, produk lain. Kemudian yang ketiga, serat dari bulu alpaca. Jadi bulunya ini. Kalau tadi kepompong itu ulat sutra kepompongnya yang diambil. Kalau bulu alpaca berarti bulunya ya, sama juga domba bulunya. Kemudian alat-alat yang biasa digunakan untuk produksi kerajinan serat. Nah, ini ada gunting, alat pencukur bulu biasanya digunakan untuk mengambil bulu ya. Kemudian baskom itu digunakan untuk membersihkan bulunya tadi.
Kemudian ini ada jarum jahit yang biasa digunakan untuk jahit ya. Kemudian ada beberapa produknya. Ini ada rompi terbuat dari bulu domba. Ini juga ada sial ya, terbuat dari bulu. Kemudian ingat ya, bahan serat itu sebelum diolah, yang ada kemarin minggu lalu saya jelaskan mengenai prosesnya. Dari bahan serat alam diambil dari mentah ya, diambil mentah, kemudian dilakukan pemintalan, kemudian setelah pemintalan kemarin penggulungannya, setelah penggulungan kemudian pewarnaan. Nah, setelah pewarnaan nanti itu diolah menjadi kain ya dengan cara ditenun. Nah, setelah itu ini kita bentuk menjadi produk. Kalau tadi serat tumbuhan biasanya digunakan teknik anyam ya, dianyam menjadi sebuah produk. Kalau hewan biasanya dijahit atau ditenun. Oke, bisa dipahami ya cara pengolahannya menjadi produk. Kemudian terakhir kemasan ya. Ada kemasan produk. Kemasan itu biasanya segala sesuatu yang digunakan untuk membungkus atau pembungkus kerajinan bahan serat, itu namanya kemasan, pembungkus. Kemasan ini juga sangat penting dalam produk kerajinan. Nah, karena itu ada beberapa fungsi utamanya. Yang pertama yaitu untuk menjual produk. Produk biasanya itu lebih menarik jika menggunakan kemasan, lebih banyak peminatnya. Ini untuk melindungi produk. Ini juga melindungi dari debu. Produk kita kelihatan lebih bersih kalau menggunakan kemasan. Kemudian selanjutnya memudahkan penggunaan produk. Nah, biasanya itu jika menggunakan kemasan, biasanya itu mudah dipindahkan ya. Kemudian memperindah penampilan produk. Nah, ini untuk menjual produk itu lebih menarik jika menggunakan kemasan, lebih bersih kan dan lebih elegan biasanya. Nah, ini ada beberapa contoh kemasan. Ini terbuat dari kertas ya. Namun kebanyakan itu pembungkus biasanya terbuat dari plastik. Plastik bening. Oke. Oke, mungkin bisa dipahami ya dari produk kerajinan dan fungsi kemasan. Oke, mungkin untuk materinya cukup sekian ya. Kemudian tugasnya ada beberapa, ada 3 nomor, yaitu yang pertama, jelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan serat tumbuhan. Yang kedua, jelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan serat hewan. Ingat ya, alat dan bahannya. Kemudian tuliskan fungsi kemasan produk. Ingat ada tadi 4 fungsinya. Oke, bisa dipahami ya tugasnya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.